Saya berasal dari SD 2 Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 saya, yaitu pengibasan budaya positif di sekolah. Silakan simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya 1.4.A.9, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziz Sinau, calon guru tunggal angkatan 7 Kabupaten Bawaslu. Saya berasal dari SD Negeri 2 Sidoarjo. Salam guru tunggal, tergerak bergerak menggerak. Latar belakang budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif yang mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik. Salah satunya yaitu penerapan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menyambut kedatangan peserta didik dengan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan menyambut kedatangan peserta didik dengan budaya 5S. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menciptakan suasana atau melakukan pembiasaan terhadap semua warga termasuk murid untuk mewujudkan budaya positif. Salah satunya yaitu menyambut kedatangan murid dengan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun setiap pagi. Dengan pembiasaan tersebut dapat menciptakan suasana sekolah yang harmonis dan menentukan karakter profil pelajar Pancasila kepada peserta. Tujuan dari pelaksanaan penyambutan kedatangan murid dengan budaya 5S, dengan adanya kegiatan penyambutan kedatangan murid dengan budaya 5S dapat menumbuhkan sikap disiplin dalam diri murid serta menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila terhadap murid dalam sikap peduli, saling menghormati dan menghargai, serta sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata dengan semua orang, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Manfaat dari kegiatan tersebut yaitu yang pertama adalah menumbuhkan kedisiplinan waktu terhadap peserta didik atau murid. Kemudian yang kedua, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap saling peduli, menghormati dan menghargai serta sopan dan santun dalam bertindak dan berkata. Tolak ukur pada kegiatan ini adalah penerapan budaya positif dengan budaya 5S dinyatakan berhasil juga. Pertama adalah peserta didik dapat datang tepat waktu atau minimal 15 menit sebelum bel masuk sekolah didik. Jadi dengan adanya budaya 5S, diharapkan siswa dapat datang lebih awal setiap pagi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat berinteraksi dengan bapak atau ibu guru setiap pagi dengan kegiatan 5S tersebut. Tentunya dengan kegiatan 5S, antara peserta didik dengan guru akan saling menyapa. Misalkan itu selamat pagi anak-anak, selamat pagi bapak ibu guru. Kemudian kalau yang ketiga yaitu peserta didik dapat berinteraksi dengan semua orang dengan sopan, dengan ramah, sopan dan santun. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut maka peserta didik akan terbiasa bersikap ramah, sopan dan santun kepada semua orang. Langkah-langkah pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama adalah mensosialisasikan kegiatan menyambut kedatangan peserta didik dengan budaya 5S kepada peserta didik dan pihak sekolah. Kemudian membuat jadwal tidak penyambutan yang melibatkan semua guru atau staf di sekolah. Langkah yang pertama adalah mensosialisasikan kegiatan tersebut, terutama yaitu dengan
pihak sekolah atau manajemen sekolah yang melibatkan semua guru atau rekan sejawat. Kemudian yang kedua yaitu memulai pelaksanaan dengan penyambutan kedatangan peserta didik dengan budaya 5S sesuai dengan jadwal tiket yang telah dibuat atau disepakati. Kemudian yang ketiga adalah guru melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat, dan peserta didik melakukan penilaian dan dengan teman sejawatnya. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan refleksi dengan peserta didik tentang tindakan yang telah dilakukan bersama peserta didik. Kemudian yang kedua adalah melakukan refleksi dengan guru sejawat serta manajemen sekolah dan merencanakan tindak lanjut. Berikut adalah video dari pemaparan atau pengimbasan materi budaya positif di sekolah bersama dengan pihak sekolah dan rekan guru sejawat. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Boyo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kerjasel serta Bapak staf karyawan SD Negeri 2 Kerjasel. Terima kasih pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan ini, di mana saya akan melakukan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu pengibaran tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Haji Sinau, saya calon guru pembinaan angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Saya berasal dari SD Negeri 2 Kerjasel, Ngadirejo. Berikut adalah pemaparan materi budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, yang mengandung jumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik. Sehingga budaya positif ini sangat diperlukan untuk diaplikasikan di sekolah kita, terutama di itu, supaya peserta didik kita nanti mempunyai karakter yang baik, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah harus melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon, yaitu berfungsi untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga peserta didik mampu untuk berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk dapat menciptakan suasana tersebut, maka sekolah perlu meningkatkan kembali kedisiplinan semua warga sekolah. Jadi selama ini di sekolah kita di SD Negeri 2 Kerjasel, alhamdulillah kedisiplinan kita sudah bagus. Namun perlu kita tingkatkan kembali kedisiplinan kita supaya bisa menciptakan suasana yang baik dan nyaman sehingga peserta didik kita bisa belajar dengan nyaman, yang mampu menumbuhkan untuk berpikir kritis, bertindak serta mencipta dengan merdeka dan mandiri. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik bahwa peserta didik tersebut bertindak secara disiplin tanpa adanya sogokan,
tanpa adanya ancaman maupun adanya hukuman. Contohkan misalkan, kalau misalkan nanti anak-anak disiplin, nanti akan bapak beli hadiah, itu namanya contohkan. Ancaman misalkan, kalau nanti anak-anak tidak disiplin, nanti bapak beri hukuman misalkan. Itu merupakan sebuah ancaman ataupun hukuman disuruh maju ke depan kelas. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak dianjurkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi di sini disiplin positif itu anak-anak dianjurkan untuk memahami konsekuensi, jadi bukan hukuman, melainkan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang telah direncanakan, tapi kalau konsekuensi itu bersifat dadakan. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia dalam menjalankan kedisiplinan, antara lain yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini anak-anak mau menjalankan disiplin karena hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan jika anak itu disiplin maka diberi pujian seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi poin yang ketiga adalah dengan adanya kesadaran diri mereka dalam melakukan tindakan disiplin tersebut. Dalam penerapan disiplin positif di sekolah, menjadikan peserta didik untuk dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, bukan untuk menghindari hukuman dengan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi diharapkan anak-anak itu bisa memiliki motivasi yang nomor ketiga. Kemudian keyakinan kelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keyakinan kelas antara lain yang satu adalah bersifat abstrak. Bersifat abstrak itu maksudnya adalah terbuka untuk semuanya, untuk anggota kelas tersebut. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas tersebut dibentuk dalam kegiatan yang positif, misalkan harus datang tepat waktu, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas pada waktu pembelajaran berlangsung, misalkan seperti itu. Kemudian sikap jelas dan mudah dipahami dapat diterapkan di kelas. Itu tentu keyakinan kelas itu penerapannya adalah di kelas kita masing-masing. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi dimaksud dalam membuat keyakinan kelas itu yang membuat adalah murid-murid, sehingga mereka akan selalu ingat apa yang mereka buat. Kemudian yang ketujuh, bersedia meninjau dari waktu ke waktu. Maksudnya jika ada pelanggaran kita harus selalu mengingatkan, kita tidak kembali keyakinan kelas tersebut. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis, untuk mempertahankan kehidupan dan kesadaran. Beberapa kebutuhan dasar manusia antara lain yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, atau kebutuhan untuk diterima. Jadi setiap manusia, setiap anak pasti membutuhkan untuk diterima di lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom.
Yang keempat adalah kesenangan atau fun, dan yang kelima adalah penguasaan atau fokus, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itulah dari kebutuhan dasar manusia. Jika salah satu dari kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, itu dapat memungkinkan orang untuk bertindak yang negatif. Sehingga kita harus bisa memenuhi kelima kebutuhan tersebut, sama untuk peserta didik kita. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol. Menurut Dr. William Blazer Golden, terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam mengontrol perilaku manusia. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum yaitu memberikan hukuman fisik atau verbal. Contoh, patuhi tata tertib. Itu posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu dengan suara yang lembut dirinya. Contoh, bagaimana kalau orang tuamu tahu? Nah, itu adalah posisi ketika membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai teman, yaitu memposisikan sebagai teman. Contoh, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Itu posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau ataupun pengawas. Contoh, apa yang telah kamu lakukan itu sebagai pengawas. Kemudian yang Kemudian untuk posisi yang kelima yaitu manajerial, yaitu mempersilahkan peserta didik untuk menentukan semampunya dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Diharapkan untuk sebagai seorang pendidik atau seorang guru, kita bisa menempatkan posisi kontrol kita yaitu di poin nomor 5 yaitu manajerial. Karena untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah, hendaknya seorang guru mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh didiknya. Kemudian untuk tahapan berikutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Adalah langkah-langkah restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh dalam menstabilkan identitas yaitu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu buat. Namun di sini bapak atau guru tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi bapak atau guru akan membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan kita. Semua perilaku yang dilakukan itu tentu memiliki alasan. Contohnya, tentu kamu tadi melakukan hal tersebut mempunyai alasan tersendiri ya. Bapak atau guru paham dengan hal itu. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Di dalam memvalidasi tindakan tersebut, kita menanyakan alasan kenapa dia membuat kesalahan tersebut. Karena tentu semua tindakan itu mempunyai alasan yang masing-masing. Kemudian untuk langkah
ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama sebagai motivasi minimal. Jadi sampai yang ketiga contohnya, masihkah kamu tentang keyakinan kelas kita? Tahukah kamu telah melanggar keyakinan kelas kita yang nomor berapa? Jadi anak itu diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang dibuat. Dia telah melanggar keyakinan kelas yang nomor berapa? Biar anak ingat kembali tentang keyakinannya sebagai motivasi bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan. Nah, kemudian dalam penerapan budaya positif itu bisa kita gunakan dengan menerapkan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun. Kenapa kalau kita membudayakan budaya 5S? Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menciptakan suasana atau melakukan pembiasaan terhadap semua warganya, termasuk nilai peserta didik menunjukkan budaya. Salah satunya yaitu menyambut kedatangan murid dengan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun setiap hari. Dengan kebiasaan tersebut dapat menciptakan suasana sekolah yang harmonis dan menimbulkan karakter profil belajar Pancasila pada peserta didik. Jadi dengan adanya budaya 5S setiap pagi tentu mengajarkan peserta didik kita untuk saling bersikap ramah kepada semua orang, untuk saling menyapa kepada semua orang. Tujuan pelaksanaannya yaitu dengan adanya kegiatan penyambutan kedatangan murid dengan budaya 5S dalam diri peserta didik. Kita menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila terhadap peserta didik dalam sikap peduli, saling menghormati dan menghargai, serta sopan dan santun dalam bertindak dan berkata dengan semua baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi budaya 5S ini bisa menumbuhkan itu sikap saling peduli kepada sesama, sikap saling menghormati dan menghargai, serta sopan dan santun dalam bertindak maupun bertutur kata. Karena dalam budaya 5S, otomatis kita akan mengajarkan peserta didik kita untuk saling menyapa, dan sikap ramah, saling menghormati dan menghargai. Makanya kita perlu menunjukkan karakter tersebut kepada peserta didik. Manfaat dari kegiatan tersebut yaitu dapat menumbuhkan kedisiplinan waktu terhadap peserta didik. Dengan adanya kegiatan tersebut tentu peserta didik akan datang lebih awal, karena dengan budaya tersebut peserta didik sudah ditunggu oleh bapak ibu guru di depan setiap pagi, sehingga membuat peserta didik untuk tetap datang tepat waktu. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menunjukkan karakter profil belajar Pancasila pada peserta didik. Manfaat yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap saling peduli, menghormati dan menghargai, serta kepada santun dalam bertindak dan berkata. Di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan 5S tersebut, namun kita perlu untuk tetap terus melakukannya setiap pagi secara kontinu, supaya tujuan dari kegiatan tersebut itu tadi dapat tercapai. Nah, demikian paparan penjelasan materi budaya positif dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, yaitu selaku sebagai peserta didik ini, sehingga kita nanti bisa menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman, serta peserta didik kita nanti
juga akan belajar dengan senang, dapat terbuka cara berpikir dan berkreativitas, dan dapat bertanggung jawab. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata saya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita tentang budaya positif di sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Cukup sekian aksi nyata dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.